Oke, berikutnya adalah safeguard against unauthorized access and use. Jadi, bagaimana cara membatasi orang yang tidak berhak mengakses dan menggunakan. Nah, di sini disarankan mulai dari personal komputer dulu. Jadi masing-masing kita itu ada di salah satu menunya itu adalah mengelola sharing. Jadi di sini ada beberapa item yang kita tidak harus share sana share sini gitu ya. Misal untuk kondisi tertentu kita bisa mematikan dokumen sharingnya. Jadi dokumen not share, musik not share, picture not share, video not share, printer and device not share. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Anda boleh karena itu adalah komputer Anda sendiri. Jadi meskipun itu punya kantor ya, tapi kata sendiri di sini artinya pertanggungjawabannya adalah terhadap pribadi Anda sendiri. Nah, kenapa ini harus diproteksi atau di not share? Ini adalah kondisi defaultnya. Jadi kondisi default artinya ketika tidak dibutuhkan, tidak usah di-share. Tapi ketika dibutuhkan, misalnya ada teman meminta karena terhubung dalam jaringan, tolong di-share foto-foto kemarin. Nah, baru kita buka. Gitu. Jadi kita membuka, kita sharing hanya pada saat diminta, dalam saat tertentu saja. Gitu. Jadi tidak seterusnya di-share, tidak. Tentu saja setelah proses sharing selesai, ya dimatikan lagi, di not share lagi picture-nya gitu ya. Ini kadang-kadang suka lupa kita ya. Kita suka lupa karena lupa mengembalikan. Lupa mengembalikan. Oke, berikutnya akses kontrol ya. Akses kontrol adalah bagaimana kita bisa masuk ya. Tapi yang pasti di sini ya harus diatur oleh admin ya kalau di jaringan. Kalau perorangan bagaimana? Nah, kalau perorangan kita biasanya punya namanya username dan password. Permasalahan paling sering terjadi adalah kita lupa, ya namanya juga lupa, ya. Kita itu ikutan apa aja, email ikut, sosmed ikut, sosmed yaitu misalnya WA ikut, IG ikut, Twitter ikut, apalagi segala macam semua diikuti. Belum yang sifatnya keanggotaan khusus ya. Misalnya masuk milis, masuk komunitas. Sehingga resikonya adalah kita harus mempunyai sekian banyak username atau ID dan password. Username disebut juga user ID atau identification. Log on name. Log on name itu artinya masuk sebagai identitas untuk masuk, login ya, log on, login, nah itu atau sign in, nah adalah kombinasi dari karakter, bisa huruf, bisa alfabet, bisa angka yang menunjukkan identitas tertentu seseorang. Ya, jadi username nggak boleh sama ya. Seperti saya misalnya, saya suka pakai kata Yosnek gitu. Yosnek artinya apa? Ya Yos gitu, Haryoso gitu. Next itu apa artinya? Ya karena saya suka badminton, di awal-awal raket itu mereknya Yonex ya, dari Jepang, maka tinggal tambah S saja tengahnya gitu. Terus yang kedua adalah password. Password adalah private combination. Jadi kombinasi itu bukan tunggal ya. Dari karakter yang bersesuaian dengan username. Jadi username sama password itu satu paket. Satu paket. Jadi setiap ada username pasti diikuti dengan password. Nah, ketika Anda misalnya masuk ke M-banking ya, M-banking, maka ya harus menggunakan user ID dan password. Nah, apakah M-banking sama dengan ATM? Nah, beda, ya beda. Kadang passwordnya juga beda, cara masuknya beda, layanannya juga lebih lengkap ATM. Ya, karena di
M-Banking Anda tidak bisa ambil tunai ya. Tidak bisa ambil tunai. Lewat mana duitnya ya? Di print nggak bisa ya, di print duit. Ya. Oke, next. Nah, ini tadi ya, PIN. Passphrase ya, passphrase atau instead of password. Jadi biasanya digunakan untuk organisasi. Nah, bisa juga password itu hampir sama dengan password ya, password. Cuma dia pakai frasa. Frasa itu gabungan dari beberapa mix capitalization ya, mix campuran. Bahkan di sini sampai bisa 100 karakter. Saking kudu secure-nya ya, kudu amannya, maka ini harus menggunakan karakter yang lebih banyak daripada password biasa. PIN. Nah, kadang suka sering apa sih PIN itu? Ya, istilah singkatannya ya. Sekali lagi buku ini keren ya, tahun 2017. Namanya juga textbook. Kadang sesuatu yang sering kita sebutkan singkatannya itu sini diterjemahkan gitu ya, dipanjangkan gitu. PIN adalah personal identification number. Jadi personal pribadi, identitas, identifikasi, jati diri, identitas seorang, number angka. Call a passcode. Nah, atau kode masuk ya, kode masuk. Numeric password ya, numeric. Karena biasanya PIN itu dipakai di ATM ya, di ATM. Tapi kalau password itu dipakai di komputer atau tablet atau smartphone yang tombolnya, keyboardnya lebih banyak, tidak hanya angka saja ya. Nah, saya pikir Anda juga sudah pernah ya mempunyai dan menggunakan PIN. Yang paling penting adalah satu, PIN jangan sampai lupa. Anda nggak bisa nanya ke teman atau siapa ya, kecuali mungkin ke istri atau ke anak ya, kalau yang sudah punya orang yang bisa dipercaya gitu ya. Terus yang kedua adalah PIN itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Jadi, oh ini pasti PIN-nya ini, nah jangan sampai gitu. Ya, karena itu bahaya, karena nanti itu menyangkut kemungkinan ya, meskipun bukan suudzon, tapi ada kemungkinan ketika ada level keamanan jadi turun gitu. Jadi kalau PIN Anda sering diganti, kemudian panjang gitu ya, karakternya banyak, itu mungkin level 10. Tapi kalau Anda sering nyuruh siapa, tolong ambilin apa ini, cash di ATM, ini passwordnya, ini PIN-nya, ini kartunya. Nah itu berarti level keamanannya mungkin turun jadi 3 gitu. Ya itu berbahaya. Maka sebaiknya tingkat keamanan dimulai dari pribadi ya, dari kita sendiri gitu. Dari sendiri sebisa mungkin level keamanan kita 10 dari skala 10 gitu ya. Harus aman, secure. Secure dari pribadi, kemudian secure dari grup ya, grup atau kelompok atau jaringan. Nah, ada lagi namanya CAPTCHA ya, CAPTCHA. Ya, jadi sering kita diminta tuliskan huruf kayak gini, apa sih maksudnya huruf-huruf kayak gini? Nah, itu disebut juga dengan security check ya. Jadi kalau mengirim semacam spam ya, terus email yang banyak sekali gitu, secara teoritis bisa sekaligus gitu. Bisa sekaligus. Tapi dengan cara sekaligus tadi itu dikhawatirkan terus-menerus dipakai untuk banyak-banyak gitu. Sehingga resikonya adalah mengirimkan kiriman email terlalu banyak, terlalu berlebihan. Dikhawatirkan satu, membebani jaringan. Yang kedua, tidak semuanya bisa terterima oleh penerima dengan baik. Dengan kemungkinan nama penerimanya adalah masih samar gitu, belum pasti itu gitu. Jadi misalnya nyomot email dari mana itu kan belum tentu kita kenal kan orangnya ya. Untuk keperluan iklan kita kirim aja kan gitu. Nah ini salah satunya juga bisa dipakai ya, mengurangi seperti itu. Salah satu filternya itu adalah pakai CAPTCHA. Sini ada berapa button to display new word. Jadi kalau ini kan munculnya sebentar ya, sebentar kemudian suka hilang.
maka Anda bisa refresh ya. New word, klik aja di sini ya. Nah, untuk vision impair itu biasanya kalau warna atau apa, background sama foregroundnya agak buram atau kabur gitu ya, bisa juga. Ketik di sini nanti continue ya. CAPTCHA is effective in blocking computer generate attempt to access the website. Yeah, because it's difficult to write program for computer to detect, mendeteksi distort character, while human generally can recognize them. Biasanya manusia bisa membaca ini. Nah, orang tua yang masih yang rabun atau tidak jelas membaca, anak kecil yang belum bisa baca, mereka tidak boleh mengakses ini, gitu. Kenapa? Ya, ini adalah saring, karena ini bukan untuk anak-anak kecil gitu, bukan untuk orang yang nggak bisa baca. Baik karena belum bisa baca karena masih usia kecil, atau sebaliknya orang tua yang penglihatannya sudah tidak terlihat. Itu bukan pasar yang dimaksudkan oleh website ini. Nah, itu ya namanya CAPTCHA. Nanti silakan. Ketika Anda beberapa kali masuk ke website tertentu yang membutuhkan otorisasi, Anda ketemu dengan CAPTCHA ini. Possesses object. Pada contohnya di ATM. ATM. The card you use in an ATM automated teller machine is possess object that allow access to your bank account. Ya, jadi Anda bisa masuk ATM dengan syarat Anda mempunyai bank itu ya, bank apa namanya, akun di situ. Ya, ada saldonya pasti ya. Biometric device dipakai untuk mengidentifikasi terkait dengan fingerprint. Nah, jadi ada personal karakteristik ya, seperti yang sebelumnya ya saya ceritakan, EKTP itu kenapa dulu kok di scan retina mata kita ya, mentang-mentang kayak film masa depan gitu ya. Terus kapan? Apakah sekarang sudah digunakan? Perasaan belum ya, Saya belum pernah pakai apa namanya, retina, scan retina sebagai identifikasi biometrik device, belum pernah ya. Kalau di film-film ya, ketika kita masuk ruangan yang sangat secure, sangat rahasia gitu, maka mata kita di-scan saat ya, kayak film-film di James Bond ya, 007, 007 ada kayak gitu. Oke, biometrik berarti bio itu badan kita. Badan kita bisa sebagai identifikasi karena badan kita unik. Ya, di sini contohnya fingerprint. Apa ini, sidik jari ya, sidik jari seperti ini, sidik jari. Sidik jari membutuhkan fingerprint reader. Ya beragam lah ya. Kalau di smartphone ada di bagian belakang ada yang, kalau kemarin yang Motorola itu jadi satu, tombol home sama fingerprint button gitu. Nah, kesini si fingerprint tadi diletakkan di layar gitu. Jadi sebagai software, bukan sebagai hardware. Kalau hardware kan berupa apa namanya, ya bagian tertentu yang bisa di touch gitu ya, untuk membaca dari sidik jari kita. Karena asumsinya sidik jari itu adalah unik ya, tidak ada yang sama. Nah, ini contohnya tadi ya. Apa ini? Fingerprint scan, pakai password, ini pakai gini ya, udah pernah mungkin ya. Ini kalau di mana di. Nah, anehnya karena saya suka melihat HP-nya sudah support fingerprint, ya sudah ada fingerprintnya, tapi masih pakai ini gesture swipe, masih pakai set. Buat apa gitu ya? Berarti si apa namanya itu nggak diaktifkan ya, si fingerprint fasilitas identifikasi fingerprintnya nggak diaktifkan berarti, atau nggak dipakai. Jadi dia masih pakai model lama, model seperti ini. Nah, gesture swipe ini apa namanya muncul dipakai ketika fingerprint belum ada.
Tapi ketika fingerprint ada, ini masih bisa dipakai.